Vario 125 atau Frigo 125. Nah, di video kali ini gue pengen membahas dua produk ini nih. Karena kan dari beberapa video yang sebelumnya selalu gue upload tuh selalu ada aja yang kayak bilang, oh lebih baik Vario 125 atau oh lebih unggul Frigo 125. Jadi kayak selalu mengcompare kedua produk ini. Biar lebih fair ya, jadi kita akan bahas dua produk ini by data guys. Jadi data yang gue ambil ini murni dari situs websitenya mereka. Nah, jadi nanti kalian sendiri yang bisa menyimpulkan apakah Frigo 125 lebih unggul dibandingkan Vario 125 atau mungkin sebaliknya. Oh iya, sebelumnya ada beberapa indikator ya dalam perhitungan ini. Jelas yang pertama adalah dari harganya ya. Ini data yang kita lihat ya. Karena kalau misalkan kayak indikator desain dan sebagainya itu kan selera ya, selera tiap orang pasti akan berbeda-beda. Jadi gua akan lebih membahas ke datanya. Seperti harganya, kemudian isi silindernya, kemudian juga luas bagasinya dan sebagainya gitu ya. Jadi ini benar-benar data yang kita ambil gitu ya. Pertama dari harga dulu guys. Di sini gue akan bahas harga paling tinggi ya guys ya, tipe paling tinggi. Kita membandingkan tipe yang paling tinggi dulu nih. Nah, kalau Yamaha Frigo harga on the road Jakartanya itu di Rp23.500.000 ya. Sedangkan Vario 125 CBS ISS itu adalah tipe yang paling tertinggi ya guys ya. Nah, harganya sendiri di angka Rp24.965.000. Jadi kalau dari sisi harga, Vario jauh lebih mahal dibandingkan dengan Frigo 125. Selisihnya mungkin sekitar 1.400.000 ya, 1.465.000. Ini harga on the road Jakarta ya guys ya. Kemudian dari warna nih, sekarang kita ke warna dulu guys. Kalau untuk tipe yang paling tinggi di Frigo itu ada dua warna, yaitu Magma Black dan Silver. Ya, jadi di Frigo 125 itu cuma punya dua warna guys. Sedangkan kalau Honda Vario dia punya tiga warna. Ada Advance Matte Red, itu warna merah. Kemudian Advance Matte Blue, warna biru, dan Advance Matte Black, warna hitam. Jadi kalau untuk versi tertingginya, Vario lebih banyak dibandingkan dengan Frigo dari kategori warnanya guys. Nah, sekarang kita coba ke versi paling rendahnya ya. Sekarang kita balik lagi ke Frigo nih. Frigo untuk versi paling rendah harganya di angka Rp21.700.000. Sedangkan Vario versi paling rendahnya itu harganya di Rp23.310.000. Jadi sebenarnya harga Vario ini mepet-mepet ke harga Frigo versi tertinggi ya guys ya. Nah, kalau dari selisih harganya itu kurang lebih sekitar 1.400.000 guys. Jadi antara Frigo versi terendah dengan Vario versi terendah, selisih harganya sekitar 1.400.000-an. Lebih mahal lagi Vario ya. Jadi di sini memang Vario itu kalau dari segi harga dia lebih mahal. Kalau untuk warnanya, Frigo itu punya 4 warna kalau di versi yang paling rendah. Yang pertama ada warna blue atau warna biru, kemudian ada warna merah, kemudian ada warna sand ya. Nah, ini warna yang unik sebenarnya, ini warna yang jarang banget. Nah, yang terakhir ada warna black, jadi warna hitam. Jadi di Frigo ini dia punya 4 varian warna. Sedangkan kalau di Vario versi paling rendahnya dia hanya memiliki 2 varian warna, yaitu Sporty Red Black dan Sporty Matte Black ya. Jadi kalau dari yang versi terendah, yang paling banyak varian warnanya adalah di Yamaha Frigo gitu ya. Jadi kalau dari total keseluruhan warna lebih banyak di Frigo, karena Frigo ini punya sekitar 6 total, sedangkan Vario itu ada 5. Oke, nah dari warna udah beres nih. Sekarang kita coba ke fiturnya ya. Ini fitur yang paling sering diperdebatkan. Kita akan bahas dari mesin dulu ya guys ya. Kalau untuk Frigo, dia itu masih menggunakan air cooled ya, 4 stroke SOHC. Jadi dia masih menggunakan pendingin udara. Sedangkan kalau untuk Vario, dia sudah menggunakan radiator, jadi pendinginan cairan.
4 stroke ya semuanya ya, 4 langkah SOHC. Nah dari sisi ini memang sebenarnya ini bisa dibilang plus minus ya. Mungkin ada yang lebih suka dengan pendingin udara, ada juga yang lebih suka dengan pendingin cairan. Nah ini gue serahkan sama kalian nih. Cuman kalau untuk Vario dia sudah menggunakan pendingin cairan ya guys ya. Sedangkan Frigo dia masih menggunakan udara untuk mendinginkan mesinnya. Kemudian volume silindernya. Nah kalau Yamaha Frigo dari situs resminya dia sesuai di 125 cc. Sedangkan kalau Honda Vario itu di angka 124,8 cc. Ya selisihnya 0,2 cc ya. Kemudian dari sistem bahan bakar sama ya, ini menggunakan full injection. Next ke diameter dan langkahnya ya. Kalau Yamaha Frigo dia di 52,4 kali 57,9 mm. Di Vario pun sama ya, di angka 52,4 kali 57,9 mm. Nah kalau untuk ini sama guys. Next ke kompresi ya, perbandingan kompresinya. Kalau Honda Vario dia di 11 banding 1. Kalau di Yamaha Frigo dia di 9,5 banding 1. Jadi kalau di ini dia memang lebih tinggi si Vario. Kemudian ke daya maksimumnya guys. Kalau untuk Frigo dia ada di angka 7 kW per 8000 rpm. Sedangkan kalau Honda Vario ada di angka 8,2 kW ya per 8500 rpm. Jadi kalau dari daya maksimumnya lebih tinggi Honda Vario. Kemudian untuk torsi maksimumnya kalau Yamaha Frigo dia di 9,5 Nm per 5500 rpm. Sedangkan Honda Vario dia di angka 10,8 per 5000 rpm. Jadi kalau torsi dan daya memang dia lebih tinggi Vario. Jadi memang kalau by data jelas Vario bisa dibilang lebih ngebut ya mungkin. Untuk starter sama dua-duanya hanya mengandalkan electric starter ya. Jadi udah nggak ada kickstarternya guys. Nah itu di bagian mesin. Sekarang kita beralih ke bagian rangka ya guys ya. Kalau di Yamaha Frigo untuk tipe rangkanya dia underbone, sama sih si Vario juga underbone ya. Kemudian di suspensi depan juga sama, teleskopik ya dua-duanya. Kemudian untuk suspensi belakang, Vario itu dia menggunakan swing arm dengan suspensi tunggal, sama sih sebenarnya, kurang lebih sama ya. Suspensi belakang Frigo juga sama, dia suspensi tunggal. Kemudian untuk ukuran ban depan Yamaha Frigo ukurannya itu di angka 100/90 guys, ring 12 dengan ban tubeless. Sedangkan Vario dia di angka 90/80 ring 14 dengan ban tubeless. Jadi kalau untuk ban depan lebih lebar ya, lebih lebar dan lebih gambut lah, lebih gambut Frigo. Cuman memang untuk ukuran velgnya Frigo itu di 12, sedangkan Vario dia di 14. Kemudian untuk ukuran ban belakang, kalau Frigo dia di angka 110/90, sama ya, ring 12 dengan ban tubeless. Sedangkan Vario di angka 100/80, ring 14 ban tubeless. Jadi ya tipenya beda sih memang, karena dari ringnya pun beda ya, dari velgnya Vario 14 dan Frigo di 12. Nah kalau ini beda lagi nih, ini selera lagi ya. Kadang ada yang lebih suka velg 14, ada yang 12. Itu gue serahkan ke kalian. Kemudian untuk rem depan Frigo dia sudah menggunakan disc brake ya, rem cakram. Sama juga di Vario juga sudah menggunakan rem cakram. Rem belakangnya sama, dua-duanya masih tromol ya guys. Kalau di Vario dia ada keunggulannya nih, kalau dari sistem pengeremannya dia ada namanya combi brake system. Jadi combi brake system itu lebih ke saat lu tarik rem belakang dia akan mengunci ban belakang kurang lebih ya, mungkin di angka sekitar 70%, ban depannya 30%. Jadi saat lu tarik rem belakang itu yang mengunci itu ya depan belakang, cuman persentasenya berbeda gitu combi brake system. Sedangkan kalau Yamaha Frigo enggak, dia kalau misalnya tarik rem belakang ya udah roda belakang aja yang akan kekunci. Nah itu dari rangka ya guys ya. Sekarang kita ke dimensinya. Nah sekarang kita ke Frigo dulu nih.
Panjang kali lebar kali tinggi di Frigo itu di angka 1905 kali 690 kali 1115 ya milimeter. Sedangkan kalau di Vario dia di angka 1918 kali 679 kali 1066. Nah, jadi kalau panjang sepertinya ini lebih panjang Vario ya. Kalau dari angkanya kita lihat dia lebih panjang Vario. Kemudian kalau lebarnya dia lebih lebar Frigo. Frigo di 690, sedangkan Vario di 679 atau sekitar 67 cm ya. Sedangkan Frigo di 69 cm. Nah, sekarang dari jarak antar rodanya nih. Kalau Frigo dia di angka 1275 mm, sedangkan Vario dia di angka 12,80 mm. Next ke tinggi tempat duduk. Kalau di Frigo dia di angka 780 mm, sedangkan di Vario itu di angka 769 mm. Jadi kalau tingginya dia lebih tinggi si Frigo guys, selisihnya sekitar 11 mm ya. Itu nggak terlalu kerasa lah sebenarnya. 11 mm itu berarti sekitar 1 cm ya, kurang lebih. Kemudian dari beratnya nih, berat isi ya. Dari si Frigo untuk tipe terendahnya di 101 ya, 101 kilo. Sedangkan tipe paling tinggi yang connected, yang keyless itu di angka 102 kg. Sedangkan Vario beratnya di angka 111 kg. Jadi sebenarnya Vario ini dia lebih berat ya bobotnya. Kurang lebih sekitar 9 kilo. 9 kilo lebih berat, tapi tenaganya dia lebih kencang ya. Vario ini dia memang unggul di mesinnya. Mesinnya lebih ngebut lah ya bisa dibilang. Kemudian kalau untuk jarak terendah ke tanah atau kita sebutnya ground clearance-nya ya, berarti kalau si Frigo dia di angka 135 mm, sedangkan Vario di angka 131 mm. Jadi memang masih lebih tinggi si Frigo. Nah, secara keseluruhan sebenarnya untuk dimensinya Frigo itu bisa dibilang sedikit lebih besar ya, lebih besar, lebih lebar, lebih tinggi gitu. Jadi kalau untuk yang tingginya di bawah 160 mungkin ya, sekitar 160 cm ke bawah, itu mungkin agak kurang nyaman dengan Frigo karena memang dia lebih tinggi dan dia lebih lebar juga. Kemudian kita ke tangki ya, kapasitas tangki bahan bakar. Kalau ini Frigo cuman di 4,2 liter, sedangkan Vario di 5,5 liter. Jadi memang kalau dari sisi ini jelas Yamaha Frigo tuh jauh kalah ya dibandingkan dengan Vario. Vario itu 5,5 liter dan Frigo itu 4,2 liter. Jadi ya teman SPBU itu ya Frigo ya. Karena memang Frigo ini sukanya nyari teman aja dia. Gitu ya guys ya. Jadi bisa dibilang Honda ini memang dia unggul sekali ya dari sisi mesin, kemudian dari sisi kapasitas tangki bahan bakar. Sekarang kita beralih ke fitur yang lainnya guys. Kita bahas dari Frigo dulu ya. Frigo ini dia sudah dilengkapi dengan stop and start system. Kemudian untuk lampu utamanya dia sudah menggunakan LED ya, LED headlight. Cuman untuk lampu sennya dia masih bolam. Kemudian Frigo juga sudah dilengkapi dengan lampu hazard. Bagasinya 25 liter. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan pocket ya, atau kayak wadah di bagian depan. Jadi kayak bagasi depannya lah istilahnya. Dan pengisian tangki bahan bakarnya dia juga sudah di depan. Dan dia juga sudah ada power socket ya, power outletnya. Speedometer full digital, itu untuk fitur-fitur lainnya dari Yamaha Frigo. Kalau misalnya Honda Vario sama, dia sudah dilengkapi dengan power outlet. Hanya saja kalau Vario dia bisa langsung USB guys, sedangkan kalau Frigo dia harus pakai adaptor tambahannya. Untuk speedometernya juga sama, digital. Nah, kalau untuk lampunya, kalau Vario ini dia sudah dilengkapi dengan LED semuanya, mau itu headlampnya atau lampu sen dia sudah LED semua. Jadi kalau dari lampu juga Vario lebih unggul nih. Bagasi Vario dia di angka 18 liter. Jadi kalau untuk bagasi lebih unggul Frigo ya. Frigo itu luas banget memang bagasinya. Namun dia belum dilengkapi dengan hazard ya.
kemudian dia mengisi bahan bakarnya masih di bawah jok. Nah, jadi itu dia fitur-fiturnya guys. Nah, sekarang kita akan coba rangkum nih ya. Pertama, kita akan melihat dari segi harga dulu. Nah, kalau harga kita udah bisa lihat ya secara jelas bahwa Frigo dia jauh lebih unggul karena dia lebih murah, sedangkan Vario dia jauh lebih mahal ya. Selisihnya antara Frigo dengan Vario tipe tertinggi itu di angka 1.400.000-an ya, 1,4 kita bulatin 1,5 lah. By the way, ini sekali lagi ya, harga yang gua sebutkan adalah harga on the road Jakarta yang bersumber dari website resminya. Dari sisi mesin, Vario jauh lebih unggul. Pertama, dia lebih responsif. Kemudian untuk pengisian bahan bakar, kalau dari fleksibilitas itu jauh lebih menguntungkan Frigo karena posisinya di depan, jadi nggak perlu turun-turun lagi. Tapi kalau dari tangki bahan bakar lebih banyak di Vario. Jadi kalau misalnya kita males untuk terus-terusan ketemu pom bensin gitu ya, nah Vario jauh lebih unggul karena dia bisa menampung BBM lebih banyak. Kemudian dari sisi bagasi sudah jelas Frigo jauh lebih unggul 25 liter, sedangkan Vario hanya 18 liter. Kemudian kalau untuk lampunya, Vario juga jauh lebih unggul karena dia sudah LED semua, sedangkan Frigo sennya dia masih bohlam. Kemudian untuk dari power outlet, Frigo harus menggunakan adapter, sedangkan Vario cukup USB aja dan ini mungkin lebih simple ya. Nah, jadi kurang lebih perbandingan fitur dan harga seperti itu guys. Dengan selisih harga segitu, kira-kira menurut kalian lebih worth it yang mana? Oke, segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. See you!